Saudara, siapa yang kalau makan tak lengkap rasanya kalau tak pakai kecap manis? Ya, pasti banyak ya pastinya. Katanya yang doyan nih, kecap manis bisa mengupgrade rasa makanan yang awalnya sudah nikmat jadi makin nikmat. Nah, tapi harus waspada juga nih sekarang saudara, karena beredar kecap abal-abal yang berisiko untuk kesehatan kita. Lalu, bahayanya di mana dan apa resikonya? Mupeng nggak lihat makanan yang satu ini? Sate kambing muda. Begitu masuk mulut, ajibnya, surga dunia banget. Nikmatnya sate kambing muda bikin mulut nggak pengen berhenti nyecap. Cocolan kecap manis kental ini membungkus kelezatan sate jadi makin sempurna buat para penyukanya. Doyan banget sama kuliner satu ini sih sah-sah aja kawan. Bukan sama daging kambingnya kok, tapi kudu waspada sama kecapnya. Jangan salah paham dulu ya, kita bukan ngomongin kecap di warung sate ini ya. Kalau di sini sih dijamin aman. Biar paham masalahnya di mana, yuk temuin seorang kenalan yang nyimpen info menarik seputar racikan ngawur kecap manis. Udah aja kita geruduk ke rumahnya, mumpung ada momen bagus nih. Oh, tinggal sisa 5 ya Pak ya? Iya, tadi barusan diambil. Ada pelanggan datang di sini. Kalau bikin berapa lama Pak? Bisa ya, sehari juga bisa diambil. Si pembuat kecap nggak keberatan ngajak kami berburu bahan-bahan produksi kecapnya. Lapak pecah telur yang disambangin toko sembako. Bahan utama pembuat kecap manis sudah di tangan. Namun si abangnya kembali melipir. Kali ini gudang barang-barang bekas yang didatanginya. Mau ngapain ya? Oh, rupanya botol bekas ini yang dicarinya. Bukan 1 atau 2 botol kosong, melainkan puluhan botol dengan berbagai ukuran sengaja ia cari. Terus ngapain juga beli sebanyak ini? Proses yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Diawali puluhan liter air dididihkan di atas panci besar. Proses produksi ini sengaja dilakukan di atas tungku bara api kayu tradisional buat ningkatin cita rasa kecap nantinya. Terus ini diapain lagi Pak kalau udah mendidih? Kalau udah mendidih kita itu masukin aja gula jawanya. Oh, pakai gula jawa juga ya Pak ya? Iya, sebagai pemanisnya kan pakai gula jawa gitu. Banyak juga ya Pak ya? Iya. Kita bikinnya banyak sih. Tapi memang pakainya gula jawa ya Pak ya? Ya, yang namanya kecapnya harus pakai gula jawa. Karena gula jawa itu sebagai apa ya? Selain sebagai aroma juga ya sebagai pemanis. Sembari nunggu rebusan gula jawa larut bersama air, lanjut bersih-bersih botol bekas yang dibelinya tadi. Proses bersihin botolnya sederhana banget. Ini botol yang buat apa ini nanti Pak? Ini buat wadah kecapnya. Oh, berarti memang carinya di tempat kayak tadi itu ya Pak? Iya. Ya kan kalau istilah cari botol yang baru ya harganya juga mahal gitu. Agar kelihatan bersihan, sabun colek digunain terutama buat bersihin bagian dalam botol. Ya, kondisi botol mendingan lah dari sebelumnya. Bersihin botolnya sampai di sini aja. Kagak ada treatment lanjutannya, guys. Ini kayak gini udah selesai berarti? Udah, ini udah bersih. Nggak perlu dikasih apa misalkan direbus pakai air panas. Oh, enggak lah, ini juga kan cukup kan pakai sabun. Kalau modelnya gini, ya nggak usah ngarepin botolnya steril lah ya. Si abang terus fokus lagi sama rebusan gula sebelumnya. Dalam pembuatan kecap ini, ada campuran bahan lain yang terasa janggal. Ini apa ini Pak? Apa ini Pak? Ini tepung terigu. Biar apa gunanya Pak? Ya biar apa ya? Ya kelihatan kental gitu. Kenapa untuk pengentalnya harus pakai tepung terigu ini Pak? Ya namanya kecap kan pasti kental. Ya salah satunya ya pakai terigu ini. Terus dengan alasan menguatkan rasa, bubuk putih ini ditaburkan. Habis ini baru nih ditambahin lagi bahan yang lainnya. Itu apa tuh Pak? Ini biang gula. Lu pakai biang gula juga Pak? Iya. Karena apa ya? Kalau pakai gula jawa aja kan kurang kuat pemanisnya tuh. Proses pengadukan gak boleh berhenti agar adonan kecap yang dibuatnya tidak meninggalkan gumpalan dan kerak yang bisa mempengaruhi kualitas produksinya. Namun nyatanya pencampuran bahan tadi belum tuntas.
ada racikan lain yang bikin kami bertanya-tanya. Emang ini apa Pak? Bahan apa Pak? Ya ini ya sebagai pengawet gitu. Emang pengaruhnya besar ya Pak ya? Besar lah. Sebelum ini kan ya nggak pakai ini. Paling daya tahannya cuma seminggu. Itu juga banyak konsumen yang komplain gitu. Setelah pakai ini ya mujarab jadi bisa tahan lama. Bahkan bisa sampai 1 tahun. Ini bahan pengawetnya apa nih Pak? Oh, kalau ini sih saya juga kurang paham gitu ya. Tapi yang jelas ini kimia. Kimia Pak? Iya. Gebrakan belum sampai titik ending ternyata. Di ujung pembuatan kecap ada racikan pamungkas yang kami duga menyimpang. Kok jadi hitam gini Pak ya? Iya. Biar kelihatan menarik gitu. Yang namanya kecap kan hitam mengkilat gitu. Entah pewarna apa yang diaplikasikannya, tapi yang jelas saat dipegang, bubuk pewarna ini kuat menempel di kulit. Kok ngeri ya? Setelah diperhatiin bungkusnya, OMG, kebaca jelas kan pewarna apa itu? Hasilnya bikin mata benar-benar terkecoh. Sebuah racikan kecap abal-abal tanpa kedelai sama sekali sukses dituntaskannya tidak lebih dari setengah hari. Waktu yang sangat impossible buat bikin kecap yang benar. Lupa, saya kan tadi lihat dari awal sampai akhir nggak ada unsur kedelainya Pak. Bukannya kecap harus ada kedelainya ya Pak ya? Ya itu sih yang kalau produk apa ya dari pabrik. Kalau ini kan ya kecap rumahan ya. Mau tidak mau ya gimana gitu. Sekarang kalau kedelai berapa coba? Mahal. Belum dengan proses dari awalnya juga itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Semua disulap pakai cara abnormal. Nggak play-play loh produksinya guys. Puluhan botol ready buat dijual tiap harinya. Ngomongin soal kemasan, si peracik nampaknya tahu betul permintaan pasar. Tutup botol yang digunakan pun terlihat sangat proper untuk menunjang tampilan. Bahkan untuk mendongkrak nilai jual, pengaplikasian ala-ala standar SNI sebagai penjamin mutu kualitas diterapkan. Ini dikasih apa nih Pak? Ini dikasih segel. Kenapa harus disegelin juga Pak? Ya, kalau namanya kita jualan itu kan harus kelihatan rapi, bagus, biar menarik. Ya seolah-olah ya emang produknya tuh bagus gitu kalau disegel tuh. Benar-benar totalitas ini mah. Tampilan yang 1000% rapi dan siap menggoyang pasaran. Namun, layakkah si hitam manis ini dikonsumsi jika dilihat dari komposisi bahan-bahan pembuatan kecap yang sangat meragukan tadi? Sebetulnya boraks ini bukan merupakan bahan pengawet makanan yang direkomendasikan ya Mas, atau kita sebut sebagai food grade seperti itu ya. Terkait dengan bahan pengawet, pewarna, penguat rasa dan sebagainya itu harus ada studi toksisitasnya terlebih dahulu Mas. Efek yang akut mungkin kita bisa menyebabkan diare, mual, muntah atau gangguan pencernaan, dan efek jangka panjangnya yang tidak diinginkan memang bisa menyebabkan kanker, bahkan bisa menyebabkan kematian. Kecap manis memang bukan makanan utama. Namun, bagi jenis kuliner tertentu, kehadiran kecap manis ini mampu meningkatkan selera makan. Nah, perbuatan nggak benar segelintir oknum pembuat kecap tadi nggak perlu buat kita ragu menikmati kecap. Kalau mau cari referensi kecap lokal rasa nasional dan pas ente-ente lagi ada di Tegal, wajib banget nih mampir ke pabrik kecap tomat kedelai atau Tole yang ada di Penusupan, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di sini, kecap yang diproduksi benar-benar berkomitmen menerapkan standar kesehatan yang ketat. Perusahaan yang mulai beroperasi sejak tahun 2012 ini terus mempertahankan kualitas bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan kecap. Prosesnya gak sesimpel yang dibayangkan. Terutama dari kedelai hitam ini harus melewati tahapan panjang, salah satunya difermentasi hingga 2 bulan sob.
Ngomongin soal proses produksi kecap tole ini mengedepankan cara tradisional. Langkah ini dirasa cukup baik untuk menjaga konsistensi kualitas dari kecap yang dihasilkan. Mulai dari penjemuran kedelai hitam, pengolahan, hingga tahap akhir pengemasan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan lamanya untuk menghasilkan kecap hitam dengan kualitas terbaik. Dan yang penting, produknya sudah bersertifikat BPOM dan halal dari MUI. Satu kali produksi itu mendapatkan kecap sebanyak 768 botol, isi yang 625 ml. Untuk menjaga kualitas kecap yang saya produksi, terutama bahan pokoknya itu yang bagus, seperti gula merahnya, kedelainya, rempah-rempahnya, dan lain-lain sebagainya. Selain menggunakan bahan baku yang kualitasnya bagus, kecap ini tanpa bahan kimia seperti bahan pengawet, bahan pewarna, dan lain sebagainya. Kenapa kayak gitu? Saya menjaga kualitas kecap tersebut supaya stabil rasanya dan diterima oleh konsumen kayak gitu.